Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Luluk Nur Alvina. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Tulungagung. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang teks berita pada materi kelas 8 SMP semester ganjil. Nah, jadi saya akan membahas KD 3.2 dan 4.2. Tujuan pembelajaran dari KD ini adalah yang pertama, siswa mampu menentukan struktur teks berita. Yang kedua, siswa mampu menentukan kaidah kebahasaan teks berita. Dan yang ketiga, siswa mampu menyampaikan teks berita secara tepat. Nah, sudah pada penasaran kan? Apa saja struktur dari teks berita? Jika sudah penasaran, mari kita simak bareng-bareng yuk. Jadi, struktur teks berita itu yang pertama ada orientasi. Orientasi itu berupa pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas pada berita. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa berita tersebut. Yang ketiga, sumber data. Sumber berita yang diperoleh biasanya terletak di akhir berita. Selain itu, teks berita juga memiliki unsur-unsur kebahasaannya. Unsur-unsur kebahasaannya itu yang pertama, bahasa baku. Bahasa yang lebih mudah dipahami oleh umum. Yang kedua, kalimat langsung. Kalimat yang ditandai oleh tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan oleh narasumber. Contoh dari kalimat langsung ini adalah, kami bekerja keras siang dan malam agar proses evakuasi korban cepat selesai, ujar Aan. Yang ketiga ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung berfungsi sebagai penerang kata berikutnya. Contoh, Lina mengatakan bahwa bisnisnya mampu bersaing dengan bisnis yang lainnya. Dan yang keempat, itu ada kata kerja mental. Kata kerja mental ini berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran kata-kata yang dimaksud adalah yang berkesimpulan. Contohnya, polisi mencurigai bahwa korban diculik dengan orang terdekat. Yang kelima itu ada keterangan waktu dan tempat. Ya, keterangan waktu dan tempat ini penggunaannya sebagai kelengkapan terjadinya suatu berita. Contohnya, evakuasi para korban sudah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi di Rejotangan, Tulung Agung. Yang keenam, konjungsi temporal. Ada yang tahu apa itu konjungsi temporal? Iya, jadi konjungsi temporal itu berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pada kronologis atau urutan waktu. Konjungsi temporal ini antara lain adalah sejak, kapan, setelah, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang ada di konjungsi temporal. Nah, yang selanjutnya ada pola penulisan berita. Pola penulisan berita ini biasanya lebih dikenal dengan piramida terbalik. Sudah ada yang tahu pola penulisan teks berita yang piramida terbalik itu? Iya, jadi piramida terbalik adalah salah satu konsep, formula atau struktur penulisan berita atau sebuah acuan baku yang sering digunakan oleh para wartawan untuk menyusun sebuah teks berita. Jadi, pola penulisan teks berita itu ada kepala berita. Kepala berita itu terletak di bagian pembukaan berita. Yang kedua ada tubuh berita. Tubuh berita itu ada di bagian uraian berita. Dan yang ketiga ada ekor berita. Ekor berita
bagian dari kesimpulan berita tersebut. Nah, selain itu, teks berita juga ada teknik membacakan berita yang baik dan benar. Nah, apa saja sih teknik-tekniknya? Ya, jadi teknik-tekniknya itu yang pertama ada artikulasi atau pelafalan. Yang kedua, intonasi. Intonasinya itu harus tepat. Yang ketiga, penjedaan. Dan yang keempat, sikap atau gestur. Yang kelima, memahami isi teks berita. Jadi dalam membacakan teks berita itu juga harus paham dengan isi dari teks berita tersebut. Jadi misalnya kalian ingin membacakan teks berita yang bertema tentang kecelakaan mobil. Nah, sebelum membacakan teks berita itu, kalian harus paham dengan isi yang ada di dalam teks berita tersebut. Nah, bagaimana? Apakah bisa dipahami? Nah, jadi jika sudah bisa dipahami, saya akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya adalah membuat berita, yaitu tema kebakaran rumah. Setelah membuat berita, kalian membuat video membacakan berita yang sesuai dengan teknik-teknik membacakan berita tadi ya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami ya tugas-tugasnya tadi? Baik, jika sudah bisa dipahami, saya akan mengakhiri dulu pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.